Apa kalian tahu bahwa kita punya negara tetangga loh? Negara apa itu, Kak? Contohnya saja Malaysia dengan upin-ipinnya yang sering kita lihat di TV. Oh iya, saya sering lihat itu di TV. Nah, ternyata kita tetanggan bukan hanya dengan Malaysia loh. Hah? Memang ada lagi, Kak? Ada dong, dan kita juga mempunyai kelompok atau bisa dibilang organisasi yang terdiri dari negara-negara tetangga tersebut. Kelompok apa itu, Kak, emang? Kelompok itu adalah ASEAN. Teman-teman, apa kalian tahu apa kepanjangan dari ASEAN? Tidak tahu, Kak. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN juga mempunyai nama lain yaitu Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Oh, berarti ASEAN ini adalah kelompok yang negara-negaranya tinggal di Asia Tenggara, Kak. Betul sekali. Ini adalah peta Asia Tenggara. Dan jika kita lihat dari peta dunia, Asia Tenggara tuh berada di daerah sini. Oh, di situ ya, Kak. Setelah kita mengetahui letak Asia Tenggara di mana, mari kita lanjut ke sejarah bagaimana ASEAN itu terbentuk. ASEAN terbentuk pada 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Memang tujuannya apa, Kak, pembentukan kelompok ini? Saya merasa Indonesia tidak perlu menjadi bagian dari kelompok ini. Eits, kita sebagai manusia saja juga pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Dan itu juga berlaku untuk sebuah negara loh. Memang kepentingan macam apa yang dibutuhkan sampai kita harus membuat kelompok ASEAN, Kak? Banyak. Salah satu tujuannya dibentuk ASEAN adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN pada masa tersebut. Memang siapa aja, Kak, tokoh-tokoh pendiri ASEAN? Apakah Indonesia ada? Tentu saja ada. Malahan, Indonesia salah satu pendiri ASEAN. Pendiri ASEAN terdiri di 5 negara, yaitu ada Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang terakhir yaitu Tanat Koman dari Thailand. Apakah anggota ASEAN sekarang hanya segitu saja, Kak? Tentu saja tidak. Setelah terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, beberapa negara Asia Tenggara juga mulai ikut menjadi anggota ASEAN, seperti Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Apakah hanya segitu saja yang bergabung ke organisasi ASEAN, Pak? Ada satu lagi yang baru-baru ini masuk ke ASEAN, yaitu Timor Leste pada tanggal 11 November 2022. Oh, gitu toh. Oke, karena kita sudah menjelaskan secara singkat sejarah pembentukan ASEAN, mari kita lanjutkan ke penjelasan tiap negara ASEAN serta kehidupan sosial budaya mereka. Baik, Pak. Oke, mari kita di sini bahas kondisi geografis dan sosial budaya setiap negara ASEAN. Mari kita mulai dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia tercinta. Indonesia memiliki kondisi geografis meliputi ibu kotanya Jakarta, iklimnya tropis, negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi garis khatulistiwa, berupa dataran rendah dan memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Untuk sosial budayanya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, mayoritasnya agama Islam. Memiliki banyak suku di setiap pulau dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, Malaysia yang saling berdekatan sama kita. Kondisi geografisnya yaitu ibu kotanya Kuala Lumpur, iklimnya tropis, terdiri atas dua kawasan utama yaitu Malaysia Barat diliputi pegunungan serta Malaysia Timur berupa perbukitan dan datarannya ditumbuhi hutan lebat. Sosial budayanya, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka. Mayoritasnya penduduknya adalah suku Melayu. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Memiliki kota Georgetown atau kota yang memiliki ragam jenis budaya yang terdaftar
di UNESCO sebagai World Heritage. Yang ketiga adalah Thailand. Kondisi geografis mereka yaitu ibu kotanya adalah Bangkok. Iklimnya tropis, wilayahnya kebanyakan berupa dataran rendah yang subur dan dialiri sungai Chao Phraya. Sosial budayanya, bahasa yang digunakan dalam bahasa adalah bahasa Thai. Mayoritasnya penduduknya adalah suku bangsa Thai dan beragama Buddha. Thailand adalah salah satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sedangkan bagian kaki dianggap paling hina. Di negara Thailand memiliki kebiasaan minum teh, disebut juga nama Thai tea. Yang keempat adalah Vietnam. Kondisi geografis mereka dimulai dari ibu kota adalah Hanoi. Bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Wilayah laut terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah selatan terdapat delta Sungai Mekong, sedangkan wilayah utara berupa dataran rendah Sungai Merah. Sosial budayanya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Sebagian besar penduduknya adalah bangsa Vietnam. Di sana terdapat beberapa agama yang dianut yaitu Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Yang kelima adalah Filipina. Kondisi geografis Filipina yaitu ibu kotanya Manila. Iklimnya tropis basah. Wilayah negaranya berupa kepulauan. Pulau terbesarnya ialah Luzon dan Mindanao, serta banyak memiliki gunung yang aktif sama seperti Indonesia. Sosial budaya mereka yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Mayoritas penduduknya ialah suku Filipino dan beragama Katolik. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina kepada orang yang lebih tua. Keenam adalah Laos. Laos mempunyai kondisi geografis ibu kotanya Vientiane. Iklimnya tropis, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang wilayahnya tidak memiliki garis pantai. Wilayahnya barat berupa dataran rendah dan rawa, wilayah timur berupa perbukitan. Sosial budayanya bahasa Lao adalah bahasa resmi. Mayoritas penduduknya merupakan suku bangsa Lao dan beragama Buddha. Orang Laos terkenal sabar dan sederhana. Olahraga tradisional di Laos adalah katao. Yang ketujuh adalah Myanmar. Kondisi geografis ibu kotanya adalah Naypyidaw. Iklimnya yaitu tropis, bagian utaranya beriklim subtropik. Wilayah baratnya berupa rangkaian pegunungan Arakan Yoma. Wilayah tengah berupa dataran rendah dan wilayah timur berupa dataran tinggi. Sosial budaya mereka yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet dan sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Myanmar disebut negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Long Yi adalah pakaian tradisional Myanmar yang sedikit mirip dengan sarung di Indonesia. Kedelapan, Brunei Darussalam. Kondisi geografis Brunei Darussalam yaitu ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Kedua, iklimnya tropis. Terdiri dari atas wilayah barat dan juga timur. Wilayah barat berupa dataran rendah yang berwarna rawa, sedangkan wilayah timur berupa perbukitan. Sosial budaya Brunei Darussalam yaitu dari bahasanya Melayu, sebagai bahasa resmi. Mayoritasnya penduduknya adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Kesembilan, Singapura. Singapura memiliki kondisi geografis yaitu ibu kotanya Singapura sendiri. Iklimnya tropis, memiliki luas 660 km persegi. Wilayahnya berupa dataran rendah, akan tetapi di beberapa daerah dijumpai perbukitan. Sosial budaya mereka memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mayoritas penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Ke-10, Kamboja. Kondisi geografis di Kamboja yaitu ibu kotanya Phnom Penh. Iklimnya tropis basah kering, terletak di semenanjung Malaya. Wilayahnya berupa dataran rendah di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan dataran tinggi yang luas atau plato di sekelilingnya. Merupakan salah satu negara yang dilalui Sungai Mekong. Sosial budayanya memiliki bahasa resmi Khmer.
Mayoritas penduduknya yaitu Khmer dan memeluk agama Buddha. Orang Khmer biasanya menggunakan syal kotak-kotak dan bandul Buddha pada kalungnya. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.